Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, idza qulta li sahibika, apabila kau bicara kepada temanmu, wal imamu yakhutub yaumal jum'ah, imam sedang berkhatib pada hari Jumat, ansid faqad laghaw. Apa tu laghaw? Al-laghaw al-ithmu. Laghaw itu dosa. Berarti sudah berbau dosa sudah bagi orang yang bicara pada saat khatib membaca khutbah. Wal jadid, adapun qaul jadid, perkataan yang baru waktu Imam Syafi'i berada di Mesir, annal kalama laysa biharamin, sesungguhnya ngomong itu tidak haram, kata Imam Syafi'i setelah dia meralat perkataannya yang awal. Wal insatu sunnatun, diam sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Babul Hadis, di mana hari ini masuk hari yang ke-16 16 bulan Ramadan. Ada pertengahan dah. Ya. Dan ini kita lanjutkan tambahan kita yang kemarin mengenai fadilah Jumat. Ya, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati aw lailataha rufi'a anhu 'adzabul qabri. Nabi bersabda, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, ya, malam Jumat, maka diangkat baginya azab kubur, artinya dilepaskan, ya, dilepaskan baginya azab kubur. Ini pun dah pernah kita singgung kemarin, sedikit kita singgung, kita jelaskan lagi. Nah, dalam kitab Ihya, Imam Ghazali juga mengeluarkan hadis yang sama. Bunyinya kurang lebih, qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati aw lailatil jum'ati. Nah, siapa yang meninggal pada hari Jumat, aw lailatul jum'ati, atau malam Jumat, kataballahu lahu ajrun syahid, maka Allah catat baginya ganjaran orang yang mati syahid. Ya. Wa waqa fitnatul qabri, dan dijaga, dihindari daripada fitnah kubur. Fitnah kubur tu ya azab kubur lah. Ya, azab kubur. Nah, maksudnya di sini kata ulama, wa dzalika bisyartil iman, yang demikian itu dengan syarat iman. Yang penting orang itu orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, apabila dia ditakdirkan Allah, jadi mati je malam Jumat, meninggal malam Jumat ini bukan kita minta, itu takdir Allah yang mau. Berarti Allah matikan siapa yang dikehendakinya malam Jumat atau hari Jumat, itu kehendak dia. Ya, kerana segala sesuatu dia yang menentukan. Tidak ada campur tangan dari siapapun, walaupun malaikat. Nah, ya,
Tapi kalau kita kepengen minta, boleh, tak masalah. Mau meninggal malam Jumaat atau mau meninggal di Mekah pun boleh. Ya Allah, matikan aku di tanah suci, boleh. Ya Allah, matikan aku di kota Madinah, boleh, tak masalah. Minta tak salah, cuman tetap kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi satu kelebihan meninggal hari Jumat, malam Jumat itu menunjukkan bahwasanya hari Jumat, malam Jumat itu punya kelebihan. Nah, siapa beribadah kelebihannya banyak. Siapa yang bersedekah besar pahalanya. Nah, siapa meninggal malam itu lepas daripada azab kubur. Tapi ingat, siapa yang maksiat macam mana? Besar juga dosanya. Macam Ramadan ini pahala berlipat ganda, dosa pun berlipat ganda juga. Ya, ibadah di Mekah besar pahalanya, cuba bermaksiat di sana besar juga dosanya. Jadi harus ada bandingan begitu. Harus ada bandingan. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa orang yang beriman ditakdirkan Allah meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka kelebihannya lepas daripada azab. Kemarin disinggung, kalaupun diajab sebentar, setelah itu diluaskan tempatnya. Yang saya kisahkan, setiap orang mukmin pasti dihimpit kuburannya, tapi setelah itu kuburannya menjadi luas. Itu semua mukmin gitu. Ya. Jadi himpitan pasti terjadi. Nah, cuman karena amal kita atau kelebihan meninggal pada hari itu, nah Allah luaskan kuburan tersebut. Jadi kuburan ini elastis ya. Kubur itu gaib, alam barzah itu gaib, barang yang gaib, bukan yang nampak. Kalau kita gali kuburan itu, yang kita temukan tanah sama tulang belulang, tapi ada alam gaib di situ, namanya alam mithal. Alam mithal itu alam roh kita bertempat di sana bersama jasad kita, tidak jauh. Tapi jasad fisik, roh itu gaib. Nah, roh itulah yang melihat macam-macam. Karena alam mithal alam gambaran, ya, alam gambaran. Kita beda dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu diberi kelebihan Allah bisa melihat langsung orang yang berada di alam barzakh. Ya. Nah, pernah Abdullah bin Abbas menyatakan, aku duduk di belakang Nabi naik unta. Nah, tiba-tiba unta itu liar, melengking, tidak lagi jinak dengan Nabi. Karena tak bisa dikendalikan unta tersebut, Nabi turun. Abdullah bin Abbas pun turun juga. Sambil Nabi meneliti tempat di sekitar itu. Kata Nabi, ada dua kuburan. Hadzani mu'azzaban. Ini dua sedang diazab. Nabi itu kasyaf, mandang nampak. Ini dapat nikmat atau dapat azab. Dan hati-hati juga. Sekarang sudah ada muncul aliran Qur'ani. Aliran Qur'an ini dia tidak percaya azab kubur. Dia hanya pegang Al-Quran. Karena menurut mereka tidak ada penjelasan yang jelas tentang azab kubur dalam Al-Quran. Nah, begitu dia. Ya. Tapi hadis banyak, hadis tidak mau dia. Hadis ini sahabat yang mengumpulkannya. Sahabat itu seperti kita, bisa keliru katanya. Oh, begitulah. Nah, kita keluar dari ini ya. Kita tak pakai Al-Quran dan hadis. Nah, karena dia tidak memakai hadis, dia pakai Al-Quran. Memang betul Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci tentang azab alam kubur. Yang banyak rinci itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada bentuknya isyarat. Nah, kalaupun ada isyarat perlu tafsir. Nah, contohnya subuh Jumat itu, وَلَنَذُوقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Subuh Jumat, surah Sajadah. Kami akan azab mereka dengan azab yang dekat sebelum azab yang besar, kata Allah. Nah, itu. Apa makna azab yang dekat? Nah, ulama salaf menafsirkan azab yang dekat ya kubur.
Azab yang besar nanti hari kiamat. Nah, jadi kalau ayat-ayat itu perlu penafsiran. Ya. Tapi kalau hadis banyak. Contohnya tadi. Nah, Nabi turun dari unta langsung mandang. Ini sedang diazab, kata Nabi. Dia diazab bukan masalah besar, masalah dianggap kecil tapi fatal. Apa tuh? Pertama istinja. Yang kedua namimah. Namimah itu apa? Ngomong dengan A lain, si B lain. Tujuannya siapa mau paham masalah ini namanya namimah ni. Namanya adu domba. Siapa mau lebih jelas lagi, dengarkan lagu Omar Irama. Tambah jelas tu lah. Ya. Nah, jadi namimah tu la yadkhul jannatan namam, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang namimah. Nah, itu makanya dalam kubur ni kebanyakan sebagian besar gara-gara mulut. Ya, gara-gara mulut. Nah. Jadi alam barzah ini Nabi dilihatkan langsung. Beliau ziarah langsung nampak. Kalau kita bukan kayak Nabi, kita tidak mampu seperti itu. Tapi dengan izin Allah, roh-roh orang yang meninggal itu bisa dipertemukan kita dalam tidur. Nah, bisa dipertemukan. Ya. Ini kisah seorang jamaah majlis taklim. Ya, meninggal gurunya. Ya, meninggal gurunya. Dia sedih betul gurunya meninggal. Pertama dekat. Ini makanya hati ini hubungan dekat. Nanti sanak pun dekat. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Siapa yang kuat kasih sayang dunia, kumpul dia. Nah, ya. Jadi kalau kita dekat sama orang-orang yang alim pun nanti kumpul sama orang-orang alim. Ya. Itu perasaan tu tak bisa diubah. Jadi dia tu susah meninggal gurunya. Masuk hari ketiga wafatnya guru, dia tidur ketemu dengan gurunya. Ya. Dia bilang, saya berjalan di tempat yang indah. Semuanya indah. Keindahannya sejauh mata memandang. Mandang ke depan indah, ke kanan indah, ke kiri indah. Taman, pohon, semuanya menyenangkan. Nah, tiba-tiba guru saya muncul, kata dia. Itu dia. Guru saya muncul. Nah, terkejut dia. Dia bilang apa? Ustaz, apa kabar? Baik, kata dia. Di mana kita ini, Ustaz? Itu tanya dia. Inilah tempat anak, kata dia. Oh, inilah tempat saya, kata dia. Langsung dia, gimana perasaan tu bangun tidur, saya telpon. Saya bilang, itulah hubungan kita dengan guru. Nah, kalau dekat, Allah lihatkan. Kau tahu tak guru dah meninggal? Dalam mimpi itu, tahu apa Ustaz? Dalam mimpi itu saya tahu dia dah meninggal. Berarti kau dipertemukan dengan rohnya. Jadi kita ini dalam tidur, roh kita yang beraktivitas. Roh sama roh ketemu. Kenapa? Fisik kita tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya orang-orang mukmin itu kata Nabi, mimpi dia itu 1/46 daripada wahyu. Ya, itu juga petunjuk. Itu hadis Bukhari yang menjelaskan bahawa mimpi orang mukmin di akhir zaman nanti 1/46 daripada wahyu. Jadi orang yang saleh itu kadang mimpi dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lepas azab kubur ini satu kelebihan. Ya, Allah beri kelebihan kepada orang-orang yang dikehendakinya lepas azab kubur. Hadis berikutnya tambah dua saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahbihi wal imamu yakhutub. Nabi SAW bersabda, siapa ya yang berkata pada hari Jumat kepada temannya sedangkan imam berkhutbah, ansit, dia bilang diamlah. Ini kan sering kita dengar kan hari Jumat. Au abitha,
atau dia bermain-main tak serius, au asyara biyadih, atau memain-mainkan tangannya, tak kerikil, tak tasbih, tak apa, tak mendengar khutbah. Nah, au bira'si, atau dia memainkan kepalanya, geleng ke kanan, geleng ke kiri, nunjuk, angkat kepala. Nah, tandanya dia tak serius. Faqad lagha, sungguh telah sia-sia perbuatannya. Wa man lagha fala jum'atalah, maka sia-sia perbuatannya dan tiada Jumat baginya. Nah, makna tiada Jumat perlu penafsiran. Ya, ini kita dengar ni kan, setiap siapa? Bilalnya itu, mubaligh atau Bilal itu yang menyampaikan kalimat-kalimat ini sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah, kita lihat di sini pembahasannya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam kitab Bulughul Maram. Nah, dia bilang, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man takallama yaumal jum'ati, siapa yang ngomong pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, fahuwa kamathal himar yahmilu asfara, maka dia seperti himar, keledai yang bawa kitab. Paham tak tu? Keledai bisa baca kitab tak? Nah, itu tandanya orang bawa kitab tapi tak bisa baca, tak faham dia. Ya, yang baik orang bawa kitab, jangan keledai. Tapi kok diberi perumpamaan orang seperti keledai bawa kitab, itulah dia tak ngerti nama itu. Ya, dia tak faham. Walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'ah, dikatakan kepadanya diam, dia ngomong begitu, diam, maka tiada Jumat baginya. Ini hadis Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bih, artinya sanad ni tidak ada masalah, dianggap baiklah hadisnya. Ya. Nah, kemudian ini hadis menafsirkan lagi hadis dari Abu Hurairah dalam sahihnya, Sahih Bukhari dan Muslim, cuman dia marfu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghaw. Nah, ini kan bisa dengar ni. Apabila kau berkata kepada temanmu diamlah, itu terjadi pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah. Nah, bagaimana tiga hadis ini dikumpulkan jadi satu? Nah, kita lihat komentar ulama. Wa qala Abu Bakr Al-Hisni, seorang ulama Abu Bakar Al-Hisni berkata, fi kifayatil akhyar, dalam kitab Kifayatul Akhyar yang kita kaji di Syakirin. Nah, dikutip di sini. Apa kata beliau? Nah, beliau menyatakan, ya, hal yahrumul kalamu waqtul khutbati fi, apakah haram hukumnya kita ngomong waktu khutbah Jumat? Itu pertanyaan besar. Haramkah? Qaulani, ada dua qaul. Ya, ada dua pendapat. Nah, ahaduhuma nassu alaihi Syafi'i, salah satunya pendapat nas daripada Imam Syafi'i fil qadim, dalam qaul qadim. Imam Syafi'i waktu berada di Baghdad, dia membuat kitab, pertama kitab fikih itu disebut qaul qadim, perkataan yang awal waktu dia menulis kitab di Baghdad. Kemudian beliau hijrah ke Mesir, di Mesir beliau lagi menulis dan banyak meralat pendapat-pendapat yang ditulis di Baghdad, itu dinamakan qaul jadid. Nah, ucapan yang baru itu banyak disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i. Nah, jadi qaul qadim beliau menyatakan, nah, mana tadi itu hilang banyak. Pokoknya lurus. Nah, ya. Dalam qaul qadim, annahu yahrumu wa bihi qala al-Malik wa Abu Hanifah, bahwasanya ngomong pada hari Jumat waktu khatib sedang baca khutbah hukumnya haram, sebagaimana pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Haram hukumnya qaul qadim. Nah, yang lebih rajih Imam Ahmad ada dua pendapat, ada yang mengatakan dia haram, ada yang mengatakan makruh. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, idza qulta li sahibika, apabila kau bicara kepada temanmu, wal imamu yakhtub yaumal jum'ah,
imam sedang berkhatib pada hari Jumat, ansid faqad laghaw. Apa tu laghaw? Al-laghaw al-ithmu. Laghaw itu dosa. Berarti sudah berbau dosa sudah bagi orang yang bicara pada saat khatib membaca khutbah. Wal jadid, adapun qaul jadid, perkataan yang baru waktu Imam Syafi'i berada di Mesir, annal kalama laysa biharamin, sesungguhnya ngomong itu tidak haram, kata Imam Syafi'i setelah dia meralat perkataannya yang awal. Wal insatu sunnatun, diam sunnah. Berarti kalau ngomong apa? Lawan sunnah apa? Kalau ngomong berarti makruh, tidak haram. Ya. Apa dasarnya? Rawahu Syaikhan, ada dua riwayatnya. Pertama Syaikhan iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Tentang siapa ni? Anna Utsman dakhala Umar yakhutubu. Utsman masuk ke masjid, Umar lagi khutbah. Ya ni. Ya. Umar lagi, kenapa pemimpin jadi khatib? Nabi dulu khatib, meninggal Nabi, Abu Bakar pemimpin, Abu Bakar jadi khatib. Jadi khatib pun dipegang pemimpin. Ya, meninggal Abu Bakar, Umar jadi pemimpin, Amirul Mukminin, dan dia juga jadi khatib. Jadi dulu, mohon maaf nih, Amirul Mukminin, khalifah, dia merangkap semuanya. Imam di masjid, pemimpin negara, khatib juga dia. Jadi mu'alim betul tu. Kepemimpin sekarang suruh khutbah macam mana? Tak apa apa itu macam mana dah. Jadi dulu tu betul-betul alim, jadi pemimpin tu mengerti. Nah, ya. Wal jadid, perkataan yang baru tadi hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Nah tadi, anna Utsman dakhala, Utsman masuk ke dalam masjid. Wa Umar yakhutub, Umar lagi baca khutbah. Faqala Umar berkata, nah, ma balu rijalin yata'akhiruna 'anil nida'. Umar langsung nyinggung Utsman tu. Ngapalah orang ni suka mengakhirkan dari panggilan azan? Begitu kan? Itu luar biasa, tembak langsung ni kan. Masuk baca kena tembak langsung sama Umar. Ngapalah orang ni mengakhirkan daripada panggilan azan? Terlambat. Gitu dah. Ya. Faqala Utsman, langsung Utsman jawab. Bila orang ramai dengar tu. Orang ramai dengar tu kan. Utsman berkata, ya Amirul Mukminin, ya wahai pemimpin orang mukmin, mazidtu hinna sami'tun nida, tidaklah aku menambah setelah aku mendengar azan, illa an tawadda'tu, kecuali aku menyelesaikan wudu di luar. Gitu kata Utsman. Ya malu juga kan ditegur depan orang ramai. Nah, ini ngomong dah ni. Ngomong dah. Berani bilang haram. Berarti dua orang ni tak faham antara Umar dengan Utsman. Nah, berarti ngomong tidak haram, cuma makruh. Jadi diam itu hukumnya jadi pendapat yang benar, yang kuat, sunnah diam itu. Kalau ngomong makruh, bukan haram. Faham ni? Nah, jadi jangan seperti bilang habis pahala Jumat. Tidak, pahala khutbah habis, boleh jadi kerana kita ngomong. Tapi pahala salat Jumat dapat. Ada orang ngomong salat? Tak ada, salat pasti betul. Cuman dibetulkan lagi, kau dapat waktu khutbah dan salat bersih. Ya, tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat. Itu dasarnya daripada ulama berpendapat bahwa diam itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian lagi, waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun. Ini ya, riwayat yang kedua, ya. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW lagi khutbah ni, ya, dakhala alaihi rajulun, masuk seorang laki-laki, wa huwa yakhutub, sedangkan Nabi lagi khutbah yaumul Jumat. Ini orang dengan Nabi. Ada orang masuk masjid. Faqala mata sa'ah. Begitu dia masuk, dia nanya Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Jangan tu, lancang lagi tu. Nabi lagi khutbah tu. Khutbah mana boleh tanya jawab. Tapi kan tak faham, ni masa-masa awal Islam.
pelan-pelan perbaikannya. Nah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nah, dia bilang gitu ya. Fa'au ma'an nasu ilaihi bis-sukut. Maka orang-orang berisyad, diamlah. Gitu kan. Jangan ngomong, ini Jumat ni lagi khutbah. Falam yaqbal, dia tak terima saran orang. Ya, wa adal kalam, ulangi lagi omongannya. Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Tak peduli dia orang negara. Ya, dia tanya lagi. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ba'da tsalitsah. Ya, ba'da tsaniyah. Maka Nabi berkata kepada orang tersebut setelah pertanyaan yang kedua tadi, waihaq ma'adatta laha. Celakalah kau. Hei, kau ni apa, kata Nabi? Kau tanya hari kiamat, apa yang kau persiapkan? Nabi bilang, apa yang kau persiapkan, kata Rasulullah? Qala hubbullah wa rasulih. Aku siapkan menghadapi hari kiamat, aku senang dengan Allah dan aku cinta dengan Rasulnya. Faqala innaka ma'a man ahbabta. Maka Nabi jawab, kau pasti bersama orang yang kau cintai, kata Rasulullah. Masuk tadi kan, bab cinta tadi masuk tadi. Siapa yang kita cintai, itu teman kita nanti di hari kiamat. Cuman ada dialog antara Nabi dengan orang tersebut. Faham ni? Nah, dialog ini tidak membatalkan Jumat dan tidak jadi haram. Sebab apa? Nabi menjawab pertanyaan dia. Nah, berarti hukum yang paling kuat inilah dia. Diam, hukumnya sunnah. Kalau ngomong hari Jumat, makruh, tidak haram. Wallahu a'lam. Selesai dah ya. Mudah bisa dipahami. Dah, itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Keutamaan mandi Jumat itu untuk orang yang salat Jumat. Kerana dia bakal berangkat ke masjid, berkumpul orang ramai. Sunnah kumpul orang ramai dalam keadaan bersih, apalagi pakai minyak wangi. Itu tujuannya. Mandi Jumat tapi tak salat, apa mau dapat? Ya, mungkin dia dapat pahala Jumat, tapi ingat tujuannya tak jelas. Ya, tujuannya tak jelas. Justru dengan berangkat Jumat dia mandi, maka pahala berlipat ganda. Kenapa? Menyenangkan orang lain. Nih, saya ramai begini. Kau saya dah mandi pakai minyak wangi, ini kan menyenangkan namanya. Ya kan? Sunnah itu jangan sampai membuat orang mukmin lain terganggu. Saya salat subuh, ini mungkin budak ni begadang kali, tak tahulah. Ya, masuklah saya masbuk ni. Samping dia, ya Allah, begitu takbir, dia baca Al-Fatihah, nyembrang bau. Waduh. Yang orang begadang nama tak ada gosok gigi, tak ada apa. Badan mohon maaf. Ini jelas makruh hukumnya gitu begitu. Kumpul orang ramai tapi buat orang yang terganggu. Tolong pahamkan teman-teman jemaah. Nabi menyatakan siapa yang makan bawang mentah, jangan mendekati tempat salat kami. Itu maknanya mengganggu. Bawang mentah itu baunya menyengat. Tapi kalau sudah dimasak tak masalah. Nah, makruhnya apa? Karena baunya mengganggu orang lain. Makanya kita Jumat orang kumpul ramai, sunnah mandi, tujuannya untuk salat Jumat, apalagi pakai minyak wangi dan sebagainya. Itu tujuannya mandi. Niat untuk mandi itu apakah ada niatnya? Ada. Nawaitul ghusla li salati yaumil Jum'ah lillahi ta'ala. Sunnah lillahi ta'ala. Aku mandi untuk salat hari Jumat, sunnah kerana Allah Ta'ala. Itu dia mandi. Bebas. Mandi kan bebas. Cuman kayak orang mandi wajib lah sunnah. Kepala dulu 3 kali, kuping lipatan, kelopak mata, sela-sela hidung. Yang punya rambut banyak, janggut, kumis, ratakan dulu. 3 kali kepala, 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah, bawa pakai sabun, bawa mandi bilas lagi. Itulah sunnah. Ini orang bilang mandi air 9 hidup. Apa bedanya dengan 9 mati? Antara hidup dan mati. Air 9 hidup yang mandi orang hidup. Air 9 mandi dimandikan orang mati. Itu ya bedanya. Seolah-olah macam mana air 9 mati ini? Orang mati. Air 9 hidup, orang hidup yang mandi. Itu ya beda. Ya, jadi mandi sunnahnya begitu. Ya.
seorang apabila kita meneliti kita Allah dan Rasulnya. Ya. Nah itu kalau insan yang hadis itu seperti Masalah iman ya, kalau iman kita bagus, tidak ada permusuhan di antara kita. Ya. Orang kok imannya bermasalah, pasti banyak masalah. Dengkinya, kemarahannya, emosinya, dendam. Ini semuanya memakan amal kebaikan. Habis amal kita. Apapun masalah, kita ni musyawarah. Artinya tabayun. Saya sering diberitahu guru saya, apa masalah yang timbul di rumah ke, di tempat pengajian, sesama ikhwan zikir, tabayun. Tapi kalau diajak tabayun tak mau, pasti fitnah. Ya, saya sering. Bahkan orang yang kira-kiranya memandang saya itu miring, saya telepon dia, tak diangkat. Saya mau tabayun, saya bilang, tapi tak diangkat. Kita ini belajar itu betul-betul belajar paham secara keseluruhan. Ya, mana yang benar, mana yang tidak. Makanya tabayun itu perlu. Musyawarah itu perlu. Apapun di rumah, majlis taklim, sama-sama jamaah, zikir dan sebagainya. Itu tabayun harus, tidak boleh tidak. Tapi kalau dia tabayun tak mau, pertemuan tak mau, susah. Fitnah itu yang tak mau. Tadi kita doa ya Allah, mudah-mudahan fitnah ini tidak menyebar ke saya. Ya. Nah, kita konsekuen. Kalau kita memang keliru, kita akui kita keliru. Konsekuen itu. Kalau kita benar, pun mudah memaafkan orang yang keliru. Ciri-cirinya puasa Ramadan diterima ni apa? Ya, apa diterima? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Dia bisa berbagi dengan orang susah. Tu tanda ibadah kita terima Ramadan ni. Yang keduanya wal qazimin al ghaiz. Dia tidak larut dalam emosi, ada pengendalian. Ramadan ni luar biasa ni. Mau marah ditahan. Saya yakin jemaah Ramadan ni keluar temperamen tu kan. Pasti muncul dia. Nah, tapi kan latihan seiring waktu bisa diredam. Nah, kemudian apa lagi? Wal afina 'anil nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Artinya kita ini benar, orang lain salah, kita bisa maafkan dia. Itu baru umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka saya bilang ibadah ni harus ada hasil. Ikhwan zikir juga begitu, harus ada hasil zikir itu, jangan tak ada hasil. Dendam-dendam benci berarti nol, hasil tak ada. Ya, hasil tak ada. Nah, jadi ibadah Ramadan, semua amal itu akan merubah kita menjadi orang yang baik. Ya, orang yang baik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Walaupun orang anggap kita salah, tidak apa-apa. Allah yang tahu tentang kita. Ya, apa kata Habib Umar bilang? Jangan kau peduli pandangan orang terhadap dirimu, tapi pikirkan bagaimana pandangan Allah terhadap dirimu. Itu yang penting. Itu kata-kata yang indah tu. Nah, kalau orang anggap kita salah walaupun kita benar, itu biasa. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah, dia pun bisa menyadari nanti. Gitu dia. Orang sebagus Nabi Muhammad pun banyak juga yang tak suka. Padahal ini orang terbaik. Apalagi kita ni, kuku Nabi Muhammad pun tak dapat kita. Ya kan? Kalau ada orang benci tu wajar. Cuman kita tak ada benci sama orang. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Yang penting kita tenang, tidur banyak tenang. Cuba kita yang kita benci sama orang, malam susah tidur. Sifat dengki dipelihara, tak tidur. Tetangga beli mobil baru, tak tidur. Apa ini? Penyakit apa ini? Orang dapat jabatan, dia tak tenang, gelisah. Jadi dengki ni al-hasad ta'kul hasanat, dia makan kebaikanmu. Kama ta'kul narul khatab, sebagaimana makan api makan kayu kering, habis. Nah, itu katakan kita ni kok ada iman, ada tauhid. Orang mau kaya ke, mau sedang ke, mau miskin ke, itu aturan Allah. Orang kaya beli mobil baru, rumah di rumah mantereng dibetulkan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu rezeki bawa manfaat, bukan bawa azab. Doakan dia. Nah, ini tidak kita yang gelisah, tak tidur.
Enggak rezeki itu Allah ngatur. Ya, saya mau nanya jemaah ni. Ni kita dialog-dialog ya, tapi biar kita berfikir. Allah beri tetangga kita rezeki yang banyak, mobilnya mewah, rumahnya lantai 4, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat. Oh, banyak. Ya seandainya. Yang ngasih siapa? Kalau kita iri sama dia, berarti kita protes sama Allah. Protes sama Allah, syirik. Kita tak faham makna la ilaha illallah. Tak faham kita tu. La ilaha illallah tu semuanya dia yang ngatur. Tidak ada pengecualian. Itu zikir la ilaha illallah. Makanya saya suka zikir ini. Bersihkan kotoran. Dalam hati ada tauhid bersih. Siapa tauhid murni, bersih amal. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita di bulan yang mulia ini, insya-Allah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad